Halo, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang pengecilan ukuran. Saya Yohana Magdasari Simbolon sebagai moderator, kemudian ada anggota Fauzia Ramadhani, Lydia Oktavia Sitinjak, dan Maria Agrevina Sitorus. Lanjut. Nah, di sini ada identitas jurnal. Judul jurnal yang kami review itu adalah Effects of Roller and Hammer Milling on the Yield and Psychochemical Properties of Fiber-Rich Fractions from Biofortified and Non-Biofortified Hull-less Barley. Penerbitnya Journal of Cereal Science tahun 2020. Penulisnya ada Acar dan teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian di dalam jurnal yang kami pakai. Nah, jadi tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk membandingkan hasil fraksi kaya serat dari dua sistem penggilingan barley tanpa lambung CV, yaitu yalin dengan dan tanpa biofortifikasi, serta mengetahui pengaruh biofortifikasi zinc, ionin atau iodium, selenium terhadap komposisi dan sifat fisikokimia fraksi. Nah, kemudian biofortifikasi meningkatkan zinc, ionin, selenium yang isinya banyak. Kandungan protein di dalam sampel biofortifikasi yalin dengan biofortifikasi dan lebih rendah daripada yalin tanpa biofortifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Fauzia. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian jurnal itu menggunakan 3 kultivar barley tanpa lambung, yakni CV biofortifikasi yalin, CV non biofortifikasi yalin, dan CV Kanada non biofortifikasi. CDC MC Guiryalin varietas barley tanpa sekam pati normal ditanam pada tahun 2015 di Ankara dan dipasok oleh Field Crops Central Research Institute Ankara, Turki. Yalin adalah jenis jelai tanpa kulit terdapat pada musim dingin pertama, terdapat di Turki pada tahun 2014. CDC MC Guir juga merupakan varietas pati pada musim semi tanpa lambung ditanam pada tahun 2017 di Kanada Barat dan diperoleh dari Komisi Biji-bijian Kanada, yaitu Laboratorium Penelitian Biji-bijian. Nah, metode yang dipakai yang pertama yaitu penggilingan. Pertama, pada metode penggilingan ini semua sampel barley digiling kasar menggunakan dismill jenis laboratorium. Kemudian penggilingan dilakukan untuk mendapatkan fraksi kaya serat atau FRF dalam rangkap 2 di ruangan yang dikontrol iklim 21 derajat Celcius dengan roller mill dan hammer mill bersama dengan ayakan kotak putar dan kain lab di laboratorium. Yang kedua ada aliran roller milling. Pada metode ini sampel digiling kasar dengan dismill dengan laju alur 100 gram menit dengan roller mill untuk mendapatkan tepung pecah, tepung sijing, dan dedak halus. Setelah penggilingan, sampel tepung pecah dan ukuran dicampur dan diayak melalui 4 ayakan dengan lubang berbeda. Yang ketiga ada metode aliran penggiling palu. Penggilingan dilakukan dengan kecepatan umpan 200 per menit dengan menggunakan mesin 787 mikrosain saringan. Produk yang diperoleh setelah penggilingan diayak dengan 1 set 5 ayakan, yaitu 600 mikrosain, 300 mikrosain, 180 mikrosain, 132 mikrosain, dan 80 mikrosain. Partikel yang ada di
partikel yang ada di aliran penggiling palu ini lalu diarahkan ke kemoceng pendek untuk diproses lebih lanjut. Nah, yang terakhir yang keempat ada aliran pin milling. Aliran pin milling ini dioperasikan dengan kecepatan umpan 200 per menit juga. Produk yang diperoleh dari pin milling diayak dengan satu set saringan, yaitu 600 mikrosain, 180 mikrosain, 160 mikrosain, 132 mikrosain, 110 mikrosain, dan 80 mikrosain. Dan bahan yang melewati semua saringan diberi label tepung pin mill atau tepung PM. Bahan yang ditahan pada semua saringan dikirim ke kemoceng pendek untuk diproses lebih lanjut, dan produk yang diperoleh dari aliran pin milling ini diayak melalui satu set saringan. Dan material yang melewati semua saringan telah ditentukan oleh pin milling, dan produk akhir yang tersisa di saringan ditetapkan sebagai fraksi kaya serat atau FRF. Nah, yang terakhir ada analisis kimia serta fisikokimia. Hasil fraksi kaya serat yang terdapat di aliran pin milling tadi disesuaikan untuk mempertimbangkan proporsi FRF yang dipertahankan untuk analisis dari tahap sebelumnya. Kelembapan dan kadar abu ditentukan masing-masing menurut metode AACC internasional. Kandungan protein ditentukan dengan analisis nitrogen pembakaran, dikalibrasi dengan EDTA menurut metode yang disetujui. Jadi kepadatan partikel yang terdapat di analisis kimia serta fisikokimia ini ditentukan dengan menggunakan piknometer. Massa jenis ditentukan dengan mengukuran berat fraksi penggilingan pada volume konstan, dan porositas partikel dihitung dengan menggunakan hubungan antara kecepatan curah dan kerapatan partikel untuk analisis mineral. Udah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasannya itu terdapat CDC Maguire adalah barley tanpa lambung dengan kandungan beta-glukan sedang yang mirip dengan sivialin. Namun, kelarutan beta-glukan dalam air di CDC Maguire ini lebih rendah daripada di sampel yalin. Kemudian CDC Maguire ini memiliki karakteristik kandungan protein yang lebih tinggi, tetapi abunya lebih rendah dibandingkan dengan sampel yalin. Kandungan protein dalam sampel biofortifikasi yalin dengan biofortifikasi lebih rendah daripada di yalin tanpa biofortifikasi. Lanjut, Lid. Kemudian ada hasil fraksi kaya serat yang diperoleh dari roller mill atau FRFR yang lebih tinggi daripada fraksi dari hammer mill atau FRFH yalin tanpa biofortifikasi dan yalin dengan biofortifikasi. FRFH yang dibuat dengan hammer milling menunjukkan diameter median massa yang lebih rendah dibandingkan dengan FRFR yang dibuat dengan roller milling. Nilai dispersi FRFR lebih rendah dibandingkan dengan FRFH yang menunjukkan bahwa roller milling menghasilkan partikel yang lebih seragam atau homogen dibandingkan dengan hammer milling. Maka dapat disimpulkan bahwa teknik milling yang berbeda dapat mempengaruhi sifat fisik fraksi milling. Lanjut, Lid. Nah, hubungan antara sifat fisikokimia serat makanan dan efek fisiologisnya dalam tubuh belum sepenuhnya ditentukan. Namun, terdapat sifat-sifat seperti ukuran partikel, porositas, dan kepadatan partikel itu dapat mempengaruhi fungsi fisiologis di sepanjang saluran usus. Distribusi ukuran partikel serat mempengaruhi berbagai mekanisme dalam sistem pencernaan,
seperti waktu transitnya, fermentasi, dan ekskresi feses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maria Agrevina. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai viskositas. Nah, pada hasil penelitian ini didapat bahwa fraksi serat yang dibuat dengan hammer milling itu menunjukkan nilai viskositas yang lebih tinggi daripada fraksi serat yang dibuat dengan roller milling. Kemudian perkembangan viskositas untuk dispersi berair FRF dan EFRF, perak nitrat diketahui menonaktifkan enzim alpha amilase selama analisis RVA dan digunakan untuk menghilangkan perbedaan sifat penempelan karena adanya enzim ini. Secara umum, semua sampel menunjukkan peningkatan viskositas selama periode 30 menit. FRF yang dibuat dari yalin tanpa biofortifikasi menunjukkan nilai viskositas yang lebih tinggi daripada RFF dari yalin yang dilakukan biofortifikasi. Namun pengaruh ukuran partikel, distribusi ukuran partikel, dan sifat tidak dapat diabaikan. Selain itu, berat molekul beta-glukan mungkin berkurang selama penggilingan yang dilaporkan mempengaruhi viskositas larutan. Kemudian kandungan zinc, selenium, dan yodium dari yalin yang terbiofortifikasi adalah 1,5, 17,3, dan 2. Dan 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yalin tanpa biofortifikasi. Biofortifikasi tidak hanya meningkatkan kandungan mineral, tetapi juga tidak memiliki efek kerusakan substansial pada abu, pati, beta-glukan, dan kandungan serat makanan dari sampel barley. Kemudian dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FRF dan EFRF yang diperoleh dari biji jelai umumnya dipandang lebih alami, lebih sehat, dan ekonomis dibandingkan dengan ekstrak beta-glukan yang diperoleh dengan metode kimia, karena metode penggilingan tidak memerlukan penggunaan bahan kimia apapun. Kemudian hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa teknik penggilingan yang berbeda antara roll dan hammer mills dapat digunakan untuk menghasilkan fraksi serat barley yang diperkaya dengan beta-glukan polisakarida fungsional yang terkait dengan sejumlah manfaat kesehatan seperti menurunkan kadar kolesterol darah, mengurangi glycemic index, dan risiko kanker usus besar. Selanjutnya, bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh Lydia. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini ialah tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kandungan beta-glukan di antara ketiga sampel. Namun, kelarutan beta-glukan dalam air di CDC McGuire lebih rendah daripada di sampel yalin. Hubungan antara sifat fisikokimia serat rendah daripada hubungan antara sifat fisikokimia serat makanan dan efek fisiologinya dalam tubuh belum sepenuhnya ditentukan. Kemudian diketahui bahwa sifat-sifat seperti ukuran partikel, porositas, dan kepadatan partikel dapat mempengaruhi fungsi fisiologis di sepanjang saluran usus. Semua FRF yang dibuat dari yalin tanpa biofortifikasi menunjukkan bahwa nilai viskositas RVA-nya yang lebih tinggi daripada FRF dari yalin dengan biofortifikasi. Kemudian, penelitian ini menunjukkan bahwa teknik penggilingan yang berbeda dapat digunakan untuk menghasilkan fraksi setara serat barley yang diperkaya dengan beta-glukan, polisakarida fungsional yang terkait dengan sejumlah manfaat kesehatan seperti menurunkan kadar kolesterol darah, mengurangi glycemic index, dan resiko kanker usus besar. Sekian dari presentase kelompok 7.
Terima kasih.